Jiwa terpilih. Hidup ini bagaikan samudra luas yang dipenuhi oleh arus energi yang terus mengalir dari berbagai arah. Ada yang menenangkan seperti ombak lembut di tepi pantai, dan ada pula yang mengombang-ambingkan seperti badai yang datang tiba-tiba. Setiap hari, kita berinteraksi dengan orang-orang yang membawa berbagai macam getaran emosi, kebahagiaan yang menular, harapan yang menginspirasi, tetapi juga kesedihan yang mendalam, kemarahan yang membara, dan kekecewaan yang menyakitkan. Dalam perjalanan ini, tanpa kita sadari, kita menyerap sebagian dari energi tersebut, baik yang membangun maupun yang menghambat. Namun, jiwa terpilih, Anda tidak ditakdirkan untuk hanyut dalam arus yang tidak Anda inginkan. Anda memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana merespon setiap getaran energi yang datang ke dalam hidup Anda. Anda bukanlah kapal tanpa kemudi yang terbawa oleh ombak kemanapun angin bertiup. Sebaliknya, Anda adalah nahkoda yang memiliki kendali penuh atas perjalanan Anda. Tantangan terbesar bukanlah tentang bagaimana menghindari energi negatif sepenuhnya, karena itu adalah bagian dari dinamika kehidupan, melainkan bagaimana tetap menjaga ketenangan batin di tengah badai yang mungkin menerpa. Namun, kenyataannya tidak selalu mudah untuk tetap tenang ketika dihadapkan pada energi negatif dari orang lain. Ada saat-saat di mana kita merasa terseret ke dalam lingkaran ketidaknyamanan yang sebenarnya bukan milik kita. Kita mendapati diri kita marah tanpa sebab, merasa kesal akibat kata-kata orang lain, atau bahkan tenggelam dalam kesedihan yang bukan berasal dari dalam diri kita sendiri. Semua itu terjadi karena kita tanpa sadar menyerap emosi dari lingkungan sekitar. Jika kita terus membiarkan diri kita terpengaruh, perlahan tapi pasti, kedamaian yang kita bangun akan terkikis dan kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Tapi ingatlah, jiwa terpilih, Anda bukanlah cermin bagi negativitas dunia. Anda tidak harus memantulkan kegelapan yang datang dari luar. Sebaliknya, Anda memiliki kuasa untuk tetap bercahaya, untuk tetap berdiri kokoh meskipun dikelilingi oleh gelombang energi yang mengganggu. Sama seperti bintang di langit yang tetap bersinar meski dikelilingi oleh kegelapan malam, Anda memiliki pilihan untuk tetap teguh dalam ketenangan dan kebijaksanaan. Tidak peduli seberapa keras angin kehidupan bertiup. Dalam setiap interaksi, dalam setiap momen, Anda memiliki kendali penuh atas bagaimana Anda merespons dunia di sekitar Anda. Anda bisa memilih untuk larut dalam energi negatif yang datang menghampiri, atau Anda bisa memilih untuk tetap hadir dengan penuh kesadaran, menjaga keseimbangan batin, dan memancarkan cahaya Anda sendiri. Dan dalam perjalanan ini, Anda tidak sendiri. Bersama-sama, kita akan belajar bagaimana menghadapi energi negatif tanpa harus menyerapnya, bagaimana menjaga kedamaian batin, dan bagaimana tetap berjalan teguh dalam cahaya yang telah Anda bangun dengan susah payah. Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari perjalanan ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Jika Anda merasa video ini membawa manfaat, berikan super thanks sebagai bentuk dukungan, agar kami dapat terus menyajikan konten berkualitas yang membawa ketenangan, kebijaksanaan, dan inspirasi. Mari kita bersama-sama menyebarkan energi positif dan menjaga cahaya dalam diri kita tetap bersinar. Bagian 1. Mengapa energi negatif bisa mempengaruhi kita? Energi negatif memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang kita sadari. Saat seseorang membawa kemarahan, kekecewaan, atau kecemasan dalam interaksi mereka dengan kita, getaran emosional mereka dapat dengan mudah meresap ke dalam kesadaran kita. Ini terjadi karena manusia secara alami adalah makhluk yang sensitif terhadap lingkungan emosional di sekitar mereka. Kita memiliki kecenderungan untuk menyerap energi dari orang lain, terutama ketika kita berada dalam keadaan emosional yang terbuka atau rentan. Oleh karena itu, tanpa kita sadari, kita dapat membawa pulang perasaan frustrasi dari seseorang yang marah, merasa cemas setelah berbicara dengan seseorang yang sedang takut, atau kehilangan semangat setelah berinteraksi dengan seseorang yang pesimis. Namun,
Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada mekanisme psikologis dan neurologis kita. Otak manusia dirancang untuk bereaksi terhadap lingkungan sosial, dan salah satu buktinya adalah keberadaan mirror neurons atau neuron cermin. Neuron ini bertanggung jawab atas kecenderungan kita untuk meniru atau merasakan emosi orang lain. Ketika kita melihat seseorang bersedih, misalnya, neuron cermin di otak kita ikut aktif, sehingga kita dapat merasakan kesedihan yang sama. Ini adalah mekanisme alami yang memungkinkan kita untuk berempati dan memahami orang lain, tetapi di sisi lain hal ini juga membuat kita lebih mudah terpengaruh oleh energi negatif yang ada di sekitar kita. Selain faktor neurologis, faktor psikologis juga berperan besar dalam mengapa kita terpengaruh oleh energi negatif. Salah satu aspek yang berpengaruh adalah inner wounds atau luka batin yang belum sembuh. Jika seseorang pernah mengalami trauma, kehilangan, atau perasaan ditolak, maka situasi yang mirip dengan pengalaman tersebut dapat membangkitkan kembali emosi yang sama. Misalnya, jika seseorang pernah mengalami perlakuan tidak adil di masa lalu ia menghadapi seseorang yang bersikap kasar atau meremehkannya, luka lama itu bisa terbuka kembali. Perasaan marah atau terluka yang muncul bukan hanya karena situasi saat ini, tetapi juga karena pengalaman masa lalu yang belum sepenuhnya terselesaikan. Energi negatif juga bisa memengaruhi kita karena keterikatan emosional yang kita miliki terhadap orang-orang di sekitar kita. Semakin dekat hubungan kita dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita menyerap emosinya. Inilah mengapa kita seringkali lebih mudah tersinggung oleh komentar keluarga atau pasangan daripada oleh kata-kata orang asing. Hubungan yang dekat seringkali membawa harapan dan ekspektasi, sehingga ketika seseorang dalam lingkaran terdekat kita menunjukkan energi negatif, kita lebih rentan terpengaruh karena kita merasa memiliki keterlibatan emosional dalam situasi tersebut. Lebih jauh lagi, energi negatif dapat memengaruhi kita melalui resonansi frekuensi emosional. Setiap emosi memiliki frekuensi tertentu. Dan ketika kita berada dalam kondisi emosional yang serupa dengan seseorang yang negatif, kita lebih mudah terseret ke dalam getaran yang sama. Misalnya, jika kita sedang dalam keadaan lelah atau stres, maka kemarahan atau kekecewaan dari orang lain akan lebih mudah kita serap. Sebaliknya, jika kita berada dalam kondisi batin yang kuat dan stabil, kita memiliki ketahanan yang lebih besar terhadap pengaruh energi negatif. Salah satu aspek yang seringkali diabaikan adalah bagaimana energi negatif dapat terakumulasi dalam diri kita tanpa kita sadari. Saat kita sering terpapar energi negatif dari lingkungan sekitar, baik dari media sosial, berita, atau orang-orang yang pesimis, emosi kita bisa perlahan-lahan terbentuk ke arah yang sama. Jika kita tidak secara sadar membersihkan atau melepaskan emosi tersebut, kita bisa berakhir dengan membawa perasaan yang bukan milik kita sendiri, tetapi berasal dari akumulasi energi eksternal yang kita serap. Namun, ada kabar baik. Kesadaran akan pengaruh energi negatif bisa menjadi langkah pertama untuk mengendalikan respons kita terhadapnya. Saat kita mulai menyadari bagaimana dan mengapa kita terpengaruh, kita bisa mulai mengembangkan mekanisme perlindungan yang lebih baik. Ini bisa berupa membangun batasan emosional, mengelola ekspektasi terhadap orang lain, serta mempraktikkan teknik pernapasan atau meditasi untuk menjaga keseimbangan batin. Dengan cara ini, kita tidak hanya menghindari dampak buruk energi negatif, tetapi juga belajar untuk lebih memahami diri sendiri dan mengembangkan ketahanan emosional yang lebih kuat. Pada akhirnya, energi negatif tidak selalu harus menjadi ancaman. Jika kita melihatnya sebagai cermin yang merefleksikan kondisi batin kita, kita dapat menggunakannya sebagai alat untuk pertumbuhan pribadi. Setiap kali kita merasa terguncang oleh energi negatif orang lain, itu adalah kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, bagian mana dalam diri saya yang masih rentan? Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih bijak dalam menanggapi situasi negatif, bukan dengan reaksi emosional yang impulsif, tetapi dengan ketenangan dan kesadaran yang lebih dalam. Dengan demikian, memahami mengapa energi negatif bisa memengaruhi kita, bukan hanya sekadar tentang menghindari orang-orang yang negatif,
tetapi juga tentang mengenali bagaimana kondisi batin kita berperan dalam interaksi tersebut. Saat kita memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap diri sendiri, kita bisa menciptakan perlindungan yang lebih baik, sehingga energi negatif dari luar tidak lagi mudah mengguncang kita, melainkan menjadi peluang untuk semakin memperkuat kestabilan dan ketenangan batin kita. Bagian 2. Reaksi alami, perlawanan yang justru memperburuk keadaan. Ketika kita menghadapi energi negatif, naluri pertama yang muncul adalah mempertahankan diri. Ini adalah bagian dari mekanisme bertahan hidup manusia yang sudah tertanam sejak lama. Di masa lampau, manusia perlu bereaksi cepat terhadap ancaman fisik agar bisa bertahan hidup. Namun, di era modern, ancaman yang kita hadapi bukan lagi sekadar bahaya fisik, melainkan juga tekanan emosional dan mental. Akibatnya, kita cenderung bereaksi secara impulsif terhadap hal-hal yang kita anggap sebagai ancaman terhadap harga diri, perasaan, atau eksistensi kita. Ketika seseorang mengkritik kita dengan nada kasar, kita merasa perlu membela diri. Ketika seseorang menyalahkan kita atas sesuatu yang bukan kesalahan kita terdorong untuk membuktikan bahwa kita benar. Ini adalah perlawanan alami, tetapi seringkali justru memperburuk keadaan. Perlawanan terhadap energi negatif bisa dianalogikan seperti memukul ombak besar yang datang menghantam kita. Semakin kita mencoba melawan arus, semakin banyak energi yang kita habiskan, dan semakin besar kemungkinan kita terseret. Alih-alih keluar dari situasi itu, kita justru tenggelam semakin dalam. Energi negatif orang lain pada akhirnya menjadi bagian dari diri kita sendiri, karena kita memberi reaksi yang sama kuatnya. Akibatnya, bukan hanya kita gagal meredakan situasi, tetapi kita juga kehilangan ketenangan yang sebelumnya kita miliki. Salah satu alasan utama mengapa perlawanan justru memperburuk keadaan adalah karena emosi bersifat menular. Ketika seseorang datang dengan energi negatif, misalnya dengan kemarahan atau kritik tajam, dan kita merespons dengan emosi yang sama, kita ikut menyebarkan energi tersebut. Bukannya menyelesaikan konflik, kita malah memperbesar lingkaran ketegangan. Kita mungkin membalas dengan nada yang lebih tinggi, yang akhirnya memancing reaksi lebih keras dari lawan bicara kita. Akibatnya, konflik yang awalnya kecil bisa berkembang menjadi perselisihan besar yang meninggalkan luka emosional lebih dalam. Bukan hanya itu, perlawanan juga bisa membuat kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Ketika kita bereaksi secara impulsif, kita seringkali bertindak tanpa berpikir jernih. Kita mungkin mengucapkan kata-kata yang nantinya kita sesali, atau mengambil keputusan yang didorong oleh emosi sesaat. Ketika emosi menguasai kita tidak lagi bertindak dengan kesadaran penuh, melainkan hanya mengikuti dorongan batin yang belum tentu membawa manfaat. Dalam banyak kasus, setelah situasi mereda, kita justru merasa lelah, menyesal, dan bertanya-tanya mengapa kita begitu mudah terseret dalam energi negatif tersebut. Sebaliknya, jika kita mampu mengambil jeda sebelum bereaksi, kita bisa melihat situasi dengan lebih objektif. Jeda ini bisa berupa beberapa detik untuk menarik napas dalam-dalam, atau bahkan beberapa menit untuk menenangkan diri sebelum merespons. Dalam momen jeda itu, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar sesuatu yang perlu saya tanggapi? Apakah reaksi saya akan membuat keadaan lebih baik atau justru memperburuknya? Dengan memberikan diri kita waktu untuk berpikir, kita memberi ruang bagi kesadaran untuk hadir, sehingga kita bisa merespons dengan lebih bijak. Mengembangkan kesadaran ini membutuhkan latihan, tetapi manfaatnya sangat besar. Ketika kita belajar untuk tidak langsung bereaksi terhadap energi negatif, kita mulai memahami bahwa tidak semua hal harus ditanggapi. Ada situasi di mana diam lebih bijak daripada berdebat. Ada momen di mana membiarkan orang lain mengeluarkan emosinya tanpa kita ikut terseret adalah pilihan yang lebih sehat. Dan ada banyak keadaan di mana menjaga ketenangan lebih berharga daripada membuktikan bahwa kita benar. Dengan sikap ini, kita tidak hanya menjaga kedamaian batin kita, tetapi juga membantu meredam energi negatif yang ada di sekitar kita.
Penting juga untuk memahami bahwa tidak bereaksi bukan berarti kita pasif atau membiarkan diri diperlakukan dengan tidak adil. Sebaliknya, ini adalah tindakan penuh kesadaran di mana kita memilih bagaimana dan kapan harus merespons dengan cara yang lebih efektif. Jika situasi memang membutuhkan respons, kita bisa menyampaikan pendapat atau menetapkan batas dengan tenang dan tegas, tanpa harus terseret dalam emosi negatif. Ini adalah bentuk kekuatan sejati, kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri di tengah badai energi negatif. Pada akhirnya, perlawanan terhadap energi negatif seringkali hanya memperpanjang penderitaan kita sendiri. Dengan belajar untuk mengambil jeda, mengamati situasi dengan jernih, dan merespons dengan kesadaran, kita bisa keluar dari lingkaran emosi negatif yang tidak perlu. Kita bisa mempertahankan ketenangan, menjaga keseimbangan batin, dan tetap berpegang pada nilai-nilai kita tanpa harus terseret dalam drama yang tidak perlu. Inilah bentuk kebijaksanaan yang sejati. Bukan dalam pertarungan, tetapi dalam kemampuan untuk tetap berdiri teguh dalam ketenangan. Bagian 3. Menumbuhkan kehadiran. Kunci untuk tetap tenang. Menumbuhkan kehadiran atau mindfulness adalah langkah penting dalam menjaga ketenangan saat menghadapi energi negatif. Kehadiran ini bukan sekadar tentang ada secara fisik di suatu tempat, tetapi tentang benar-benar menyadari apa yang terjadi di dalam diri kita, pikiran, emosi, dan reaksi kita, tanpa terbawa oleh arus perasaan negatif dari luar. Banyak orang secara tidak sadar menjalani hidup dalam mode reaksi otomatis, di mana mereka segera merespons segala sesuatu berdasarkan emosi sesaat. Namun, dengan menumbuhkan kesadaran penuh, kita dapat menciptakan ruang antara stimulus dan respons, sehingga kita tidak langsung terseret oleh emosi yang muncul. Kehadiran ini bisa diibaratkan seperti menjadi langit luas yang tenang, sementara emosi dan perasaan negatif hanyalah awan yang lewat. Kita tidak perlu menolak atau melawan keberadaan awan tersebut, tetapi kita juga tidak harus mengidentifikasi diri dengan mereka. Sama seperti awan yang datang dan pergi, begitu pula dengan emosi dan energi negatif. Mereka bersifat sementara. Dengan memahami hal ini, kita dapat melatih diri untuk tetap tenang dan tidak mudah terguncang oleh keadaan di sekitar kita. Salah satu cara untuk menumbuhkan kehadiran adalah dengan mengembangkan kesadaran terhadap napas. Napas adalah jembatan antara pikiran dan tubuh. Ketika kita merasa emosi negatif mulai muncul, alih-alih langsung bereaksi, kita bisa menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dalam praktiknya, teknik ini sangat efektif dalam menenangkan sistem saraf kita dan mengembalikan kesadaran kita ke momen saat ini. Semakin kita berlatih mengamati napas, semakin mudah bagi kita untuk tetap hadir dalam berbagai situasi, termasuk saat menghadapi energi negatif. Selain itu, menumbuhkan kehadiran juga melibatkan kemampuan untuk mengamati emosi kita sendiri tanpa langsung menilainya. Ketika seseorang bersikap kasar atau menyampaikan kritik yang menyakitkan, seringkali kita langsung merasa tersinggung atau marah. Namun, jika kita berlatih untuk hadir secara penuh, kita bisa mengambil langkah mundur sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya rasakan saat ini? Dengan mengamati emosi kita tanpa terburu-buru bereaksi, kita memberi diri kita kesempatan untuk merespons dengan lebih bijak daripada sekadar bereaksi secara otomatis. Kehadiran juga membantu kita memahami bahwa energi negatif orang lain tidak selalu tentang kita. Ketika seseorang bersikap marah atau menyampaikan komentar yang menyakitkan, itu bisa jadi lebih mencerminkan keadaan batin mereka sendiri daripada kesalahan kita. Dengan memiliki kesadaran ini, kita dapat menjaga jarak emosional yang sehat dan tidak langsung terbawa oleh perasaan negatif mereka. Kita bisa tetap berempati tanpa harus mengizinkan energi mereka merusak ketenangan kita. Latihan menumbuhkan kehadiran bisa dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat berbicara dengan orang lain, kita bisa benar-benar mendengarkan tanpa tergesa-gesa, merespons, atau membela diri. Saat berjalan, kita bisa memperhatikan setiap langkah
dan sensasi di tubuh kita. Saat makan, kita bisa menikmati setiap suapan tanpa tergesa-gesa. Dengan cara ini, kita melatih diri untuk lebih sadar dan lebih terkoneksi dengan momen saat ini, sehingga kita tidak mudah terombang-ambing oleh energi negatif yang muncul di sekitar kita. Dalam jangka panjang, kehadiran yang terlatih dengan baik akan membuat kita lebih stabil secara emosional. Kita tidak lagi mudah terpancing oleh hal-hal kecil dan kita menjadi lebih tenang dalam menghadapi situasi yang menantang. Bahkan ketika dihadapkan pada konflik atau tekanan emosional, kita bisa tetap merasa terkendali karena kita sudah terbiasa mengamati emosi tanpa membiarkannya menguasai diri kita. Ini adalah kekuatan sejati dari menumbuhkan kehadiran, bukan hanya sekadar menghindari reaksi negatif, tetapi juga membangun ketahanan emosional yang kuat. Pada akhirnya, kehadiran adalah kunci untuk membebaskan diri dari pengaruh energi negatif. Dengan tetap sadar dan tidak terbawa oleh reaksi otomatis, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai dan bijaksana. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain bertindak atau berpikir, tetapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Inilah yang memberi kita kebebasan sejati, kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai, tanpa harus ikut terseret oleh arus emosi yang datang dari luar. Bagian 4. Belas kasih dan penerimaan. Membebaskan diri dari pengaruh negatif. Belas kasih adalah kunci untuk membebaskan diri dari jeratan energi negatif. Ketika kita mampu melihat seseorang yang sedang marah atau bersikap kasar sebagai individu yang tengah bergumul dengan emosinya sendiri, kita mulai memahami bahwa reaksi mereka bukanlah sesuatu yang harus kita tanggapi secara pribadi. Sebagian besar orang yang menyebarkan energi negatif melakukannya bukan karena mereka ingin menyakiti kita, tetapi karena mereka sendiri sedang merasa tertekan, cemas, atau bahkan terluka. Dengan memahami hal ini, kita bisa mengurangi kecenderungan untuk bereaksi dengan cara yang sama dan justru merespons dengan sikap yang lebih lembut dan penuh empati. Namun, berbelas kasih bukan berarti membiarkan diri kita menjadi sasaran perilaku negatif tanpa batas. Penerimaan yang sejati bukan tentang menyerah atau pasrah terhadap situasi, melainkan memahami bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengubah orang lain atau memaksa mereka untuk bersikap lebih baik, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita merespons mereka. Dengan cara ini, kita melindungi diri dari dampak negatif tanpa harus menutup hati atau menjadi defensif. Belas kasih juga membantu kita melihat gambaran yang lebih luas. Ketika seseorang berperilaku buruk terhadap kita, seringkali itu berasal dari luka atau pengalaman masa lalu mereka. Mungkin mereka mengalami tekanan dari pekerjaan, masalah keluarga, atau trauma yang belum terselesaikan. Jika kita mampu melihat mereka sebagai manusia yang juga sedang berjuang, kita tidak akan terlalu mudah terpancing oleh sikap mereka. Alih-alih marah, kita bisa merasa iba dan lebih memahami keadaan mereka. Penting untuk diingat bahwa belas kasih bukan berarti kita harus selalu terlibat atau terjebak dalam energi negatif orang lain. Kadang-kadang, cara terbaik untuk menunjukkan belas kasih adalah dengan menjaga jarak. Jika seseorang terus-menerus membawa energi negatif ke dalam hidup kita tanpa ada niat untuk berubah, maka batasan yang sehat perlu diterapkan. Kita bisa tetap bersikap baik dan menghargai mereka, tetapi tanpa harus membiarkan diri kita terseret dalam drama atau emosi mereka. Sikap penerimaan yang seimbang juga membantu kita untuk melepaskan harapan agar orang lain selalu bertindak sesuai dengan keinginan kita. Seringkali, kita merasa frustrasi atau kecewa, bukan karena situasi itu sendiri, tetapi karena ekspektasi kita terhadap bagaimana orang lain seharusnya bersikap. Dengan belajar menerima kenyataan bahwa setiap orang memiliki perjalanan dan tantangan mereka sendiri, kita bisa mengurangi ketegangan batin dan lebih fokus pada kedamaian diri kita sendiri. Selain itu, penerimaan juga memungkinkan kita untuk belajar dari setiap interaksi, termasuk yang sulit sekalipun. Alih-alih melihat situasi negatif,
sebagai sesuatu yang harus dihindari, kita bisa menggunakannya sebagai peluang untuk bertumbuh. Ketika kita berhasil tetap tenang di tengah kemarahan orang lain, kita sedang melatih kesabaran. Ketika kita bisa menunjukkan empati kepada seseorang yang sedang kesal, kita sedang mengembangkan kebijaksanaan. Setiap tantangan dalam interaksi manusia sebenarnya adalah kesempatan untuk memperkuat ketahanan emosional kita. Menerapkan belas kasih dan penerimaan dalam kehidupan sehari-hari memang tidak selalu mudah. Ada saat-saat di mana kita merasa sulit untuk bersikap sabar, terutama jika kita sendiri sedang menghadapi tekanan. Namun, dengan latihan yang konsisten, kita bisa membangun kebiasaan untuk melihat segala sesuatu dengan perspektif yang lebih luas. Kita belajar untuk tidak bereaksi secara impulsif, tetapi mengambil waktu untuk memahami sebelum merespons. Kita belajar untuk tidak terseret oleh emosi negatif, tetapi tetap hadir dengan penuh kesadaran dan ketenangan. Pada akhirnya, menghadapi energi negatif bukanlah tentang mengubah orang lain, tetapi tentang mengubah cara kita melihat dan merespons situasi. Dengan menjaga kehadiran, mengembangkan belas kasih, dan menerapkan penerimaan yang seimbang, kita bisa membebaskan diri dari pengaruh negatif dan tetap menjaga kedamaian batin. Dengan demikian, setiap interaksi, bahkan yang paling sulit sekalipun, bisa menjadi peluang bagi kita untuk tumbuh, belajar, dan menjadi pribadi yang lebih kuat secara emosional. Ketika kita berhasil menerapkan belas kasih dan penerimaan dalam kehidupan kita bukan hanya melindungi diri dari dampak energi negatif, tetapi juga memberikan contoh bagi orang lain. Kedamaian yang kita pancarkan dapat menjadi inspirasi bagi orang di sekitar kita, untuk juga mulai melihat dunia dengan perspektif yang lebih bijaksana. Pada akhirnya, kita tidak hanya membebaskan diri dari pengaruh negatif, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan penuh dengan ketenangan. Bagian penutup, tetaplah bercahaya, jiwa terpilih. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang bagaimana kita menghindari badai, tetapi bagaimana kita tetap berdiri teguh saat badai itu datang. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan, lakukan, atau rasakan, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Setiap energi negatif yang datang kepada kita bukanlah sesuatu yang harus kita serap, melainkan sesuatu yang bisa kita biarkan berlalu tanpa menyentuh inti kedamaian kita. Jiwa terpilih. Anda bukanlah korban dari keadaan. Anda adalah pemegang kendali atas ketenangan batin Anda sendiri. Setiap tantangan yang Anda hadapi dalam bentuk energi negatif adalah kesempatan untuk bertumbuh. Ketika seseorang datang dengan kemarahan, Anda memiliki kesempatan untuk memilih kesabaran. Ketika seseorang menyebarkan ketakutan, Anda bisa memilih keberanian. Dan ketika dunia terasa penuh dengan kegelapan, Anda bisa memilih untuk tetap bersinar. Jangan biarkan energi luar menentukan siapa Anda. Tetaplah menjadi pribadi yang penuh kasih, damai, dan bijaksana. Karena semakin Anda menjaga cahaya dalam diri, semakin terang Anda menerangi jalan bagi orang lain. Perjalanan ini tidak selalu mudah, dan ada saat-saat di mana kita merasa goyah. Tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil untuk tetap hadir, tetap tenang, dan tetap memilih respon yang penuh kesadaran adalah kemenangan besar bagi diri kita sendiri. Anda tidak perlu menjadi sempurna. Anda hanya perlu berusaha untuk tetap sadar dalam setiap momen. Percayalah, dengan kesabaran dan latihan, Anda akan semakin kuat, semakin damai, dan semakin tak tergoyahkan oleh badai di sekitar Anda. Jiwa terpilih. Dunia membutuhkan lebih banyak cahaya seperti Anda. Sebagai langkah kecil untuk mendukung perjalanan ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya. Jika video ini membawa manfaat bagi Anda, berikan super thanks sebagai bentuk dukungan agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan inspirasi dan motivasi dari pesan-pesan ini. Bersama-sama,
Mari kita bangun dunia yang lebih tenang, lebih penuh kasih, dan lebih bercahaya.